Assalamualaikum anak-anakku semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan saya Bu Mas Rukin, guru mapel kimia. Alhamdulillah kita belajar kimia lagi hari ini. Namun sebelum kita pelajari ilmu kita lebih dalam, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran agar apa yang kita pelajari nanti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya marilah kita juga memohon barokah dari bacaan Al-Quran. Maka kali ini akan kita baca Al-Quran dulu sebelum kita mulai belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmah وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Nah, anak-anakku semua, untuk selanjutnya marilah kita mulai. Perubahan materi dan pemisahan campuran. Materi adalah semua yang mempunyai massa dan menempati ruangan, atau semua benda padat, cair maupun gas. Contoh materi: air, emas 24 karat, gula, garam, dan masih banyak lagi tentunya. Sebelum kita lanjutkan, kita pelajari dulu. Kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang sifat, struktur, komposisi, perubahan, dan energi yang menyertai perubahan materi. Kita bahas satu persatu. Sifat materi. Nomor 1, sifat fisis dan sifat kimia. Contoh, besi mempunyai sifat berwarna putih mengkilap, titik leleh 1808 derajat Kelvin, titik didih 3023 derajat Kelvin, massa jenis 7,674 gram per cm kubik, kalor jenis 0,449 Joule per gram derajat Kelvin, mudah berkarat, bereaksi atau larut dengan asam, pada suhu tinggi bereaksi dengan belerang. Nah, sifat yang ini disebut dengan sifat fisis. Sedangkan yang di bawahnya adalah sifat kimia. Kita lanjutkan. Sifat yang kedua adalah sifat intensif dan sifat ekstensif. Sifat ekstensif adalah sifat yang bergantung pada jumlah zat. Sedangkan sifat intensif adalah sifat yang tidak bergantung pada jumlah zat. Berikutnya, tentang kimia yang dipelajari adalah komposisi materi. Contoh komposisi materi: air atau H2O terbentuk dari 2 atom hidrogen atau H dan 1 atom oksigen atau O. Contoh kedua, karbon dioksida atau CO2 terbentuk dari 1 atom karbon atau C dan 2 atom oksigen atau O. Yang berikutnya adalah perubahan materi. Ada 2 kelompok perubahan materi. Yang pertama adalah perubahan fisika, yang kedua adalah perubahan kimia. Disebut juga reaksi kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia atau reaksi kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contoh perubahan fisika: lilin meleleh, air membeku, dan besi memuai.
Perhatikan contoh gambar di bawah itu. Itu adalah semua contoh dari perubahan fisika. Contoh perubahan kimia: besi berkarat, kertas atau kayu terbakar, fotosintesis, pemanasan batu kapur, dan sebagainya. Contoh gambar di bawah ini adalah perubahan kimia, yaitu pembakaran kayu. Ciri-ciri reaksi kimia. Yang pertama adalah terjadi perubahan warna, yang kedua terjadi perubahan suhu, yang ketiga terjadi perubahan bau, yang keempat terbentuk endapan, dan yang kelima terbentuk gas. Yang berikutnya yang dipelajari dalam kimia adalah energi yang menyertai perubahan materi. Contoh, petasan meledak menghasilkan energi panas atau cahaya, dan juga suara. Yang kedua, pembakaran kayu menghasilkan energi panas. Materi dikelompokkan menjadi dua kelompok, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibedakan menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari larutan, koloid, dan suspensi. Larutan disebut juga campuran homogen, sedangkan suspensi disebut juga campuran heterogen. Nah, kita bahas bagian tadi. Zat tunggal yaitu materi yang terdiri dari satu bagian. Terdiri dari unsur, yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain. Contohnya adalah oksigen, nitrogen, kalium, kalsium. Kelompok yang kedua adalah senyawa, yaitu zat tunggal yang masih dapat diuraikan lagi menjadi zat lain. Contoh, garam dapur atau NaCl terbentuk dari Na dan Cl. Gula C6H12O6 terbentuk dari CH dan O. Yang berikutnya adalah campuran, yaitu materi atau zat yang terdiri lebih dari satu bagian. Ada 3 kelompok. Contohnya larutan gula merupakan contoh dari larutan. Merupakan contoh dari koloid adalah susu. Merupakan contoh dari suspensi adalah campuran minyak dengan air. Kita lanjutkan tentang pemisahan campuran. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi, yaitu untuk memisahkan zat padat pada campuran. Seperti contoh di bawah ini. Yang kedua adalah pengkristalan atau kristalisasi, yaitu untuk memisahkan zat padat dari pelarutnya dengan cara menguapkan pelarutnya. Yang ketiga adalah penyulingan atau destilasi, untuk memisahkan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih. Contohnya adalah destilasi air atau penyulingan air untuk memperoleh air murni. Yang berikutnya adalah penyubliman atau sublimasi, untuk memurnikan atau memisahkan zat yang dapat menyublim. Contohnya adalah kapur barus dan iodium. Yang kelima adalah kromatografi, yaitu untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan daya serap zat. Contohnya adalah kromatografi kertas untuk memisahkan zat warna pada tinta. Sekian anak-anak materi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah telah selesai materi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Marilah kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan doa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wa tudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.